Memperkuat lini serang, AC Milan coba datangkan mantan bomber Inter Milan ini. Klub Serie A AC Milan bertekad untuk memperkuat lini serang mereka di musim panas nanti. Rossoneri dilaporkan akan mencoba merekrut Mauro Icardi dari PSG. Sudah menjadi rahasia umum bahwa lini serang AC Milan musim ini tampil kurang oke. Zlatan Ibrahimovic masih mengalami cedera, sementara Divock Origi gagal tampil apik bersama Rossoneri. Stefano Pioli dilaporkan kurang puas dengan situasi ini. Alhasil ia berencana untuk mendatangkan striker baru di musim panas nanti. Vichahas melaporkan bahwa AC Milan saat ini mengarahkan radar mereka ke Perancis. Mereka berencana merekrut Mauro Icardi dari PSG. Menurut laporan tersebut, AC Milan sangat tertarik dengan prospek untuk merekrut Icardi di musim panas nanti. Sebelum berkarir di PSG, Icardi sempat beberapa tahun membela Inter Milan. Bersama Nerazzurri, ia menghabiskan diri sebagai salah satu striker tertajam di Serie A pada saat itu. Pioli yakin kemampuan Icardi masih belum luntur, jadi ia bisa memberikan dampak yang besar bagi Milan jika ia pindah di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa kans Milan untuk merekrut Icardi di musim panas nanti cukup terbuka lebar. Saat ini, Icardi tidak masuk dalam rencana PSG, alhasil ia dipinjamkan ke klub Turki Galatasaray. Sang striker juga dilaporkan memendam hasrat untuk kembali ke Serie A, sehingga dengan tawaran yang tepat, Milan bisa mengamankan jasa sang striker. Kontrak Icardi di PSG akan berakhir pada tahun 2024 yang akan datang. Milan dikabarkan hanya perlu membayar sekitar 20 juta euro untuk mengamankan jasa striker 30 tahun tersebut. Selangkah lagi Ibrahimovic akan pecahkan rekor Costa Curta di Serie A. Zlatan Ibrahimovic tinggal selangkah lagi untuk kembali beraksi untuk AC Milan, dan jika mampu mencetak 1 gol lagi, dia akan memecahkan rekor baru di kompetisi Serie A. Striker Swedia berusia 41 tahun itu telah absen menyusul operasi lutut serius yang dilakukan pada Mei tahun lalu, menyusul kesuksesan Scudetto Rossoneri. Meski sudah lama absen, Ibrahimovic menegaskan bahwa dia belum berencana untuk pensiun dan telah bekerja keras untuk pemulihannya. Ibrahimovic ditinggalkan di bangku cadangan untuk 2 pertandingan liga terakhir berturut-turut dan bisa membuat penampilan pertamanya musim ini dalam beberapa minggu mendatang. Seperti yang disorot oleh La Gazzetta dello Sport, gol Ibrahimovic berikutnya untuk AC Milan akan memecahkan rekor Serie A karena ia akan menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah liga. Ibrahimovic sudah berada di urutan ketiga dalam daftar pencetak gol tertua. Terakhir mencetak gol pada usia 40 tahun, 3 bulan dan 6 hari. Pemegang rekor saat ini adalah mantan bek Rossoneri Alessandro Costa Curta yang mencetak gol di usia 41 tahun 25 hari. Veteran Swedia itu saat ini berusia 41 tahun dan 146 hari, yang berarti gol berikutnya akan membuat Ibrahimovic mencetak rekor sebagai pemain tertua yang mencetak gol di Serie A. Resmi dapat gelar doktor, Pobega berharap bisa jadi inspirasi pemain muda. Kemarin adalah hari yang istimewa bagi Tommaso Pobega setelah dia dinyatakan lulus dari universitas, dan dia hadir pada makan malam peringatan 20 tahun Fondazione Milan malam kemarin waktu Italia. Pobega lulus dalam bidang ekonomi bisnis dan perdagangan, dan sang gelandang benar-benar melakukan tesis tentang AC Milan dan lebih khusus lagi tentang tanggung jawab sosial klub, sebuah bab yang sepenuhnya didedikasikan untuk Yayasan Milan yang dirayakan malam kemarin. Dia berbicara kepada wartawan yang hadir di karpet merah tentang kelulusannya meraih gelar doktor ilmu administrasi bisnis. "Hari ini Anda lulus, betapa menyenangkannya.
Sangat berbeda dengan apa yang saya alami. Orang tua saya sangat puas, mereka sangat peduli dan saya juga peduli. Apakah tim pulih setelah Januari yang sangat rumit? Kami kembali melakukan hal-hal yang dapat kami lakukan dengan lebih baik, baik dari latihan maupun pertandingan. Apakah ada kebutuhan untuk orang tambahan di pertahanan? Begitu banyak yang diberikan oleh sikap, dedikasi untuk bekerja, komitmen dan keinginan untuk tidak kebobolan. Sekarang Liga Champions dan Liga, kami masih memiliki bagian yang bagus dari musim ini untuk dihadapi untuk mencetak poin sebanyak mungkin, pertandingan demi pertandingan, untuk mencapai akhir dengan kepuasan yang kami inginkan. Dipaksa jadi bek kanan, begini komentar Junior Mesias. Junior Mesias telah berbicara tentang peran barunya sebagai bek sayap, serta dampak Zlatan Ibrahimovic sejak kembali berlatih penuh bagi skuad AC Milan. Ada beberapa orang yang terkejut pada akhir pekan lalu, tatkala Stefano Pioli menunjuk Mesias sebagai bek sayap kanan dalam sistem baru 3-4-2-1. Tetapi hasil akhirnya adalah gol untuk pemain Brazil itu dan kemenangan 1-0. Ia hadir di karpet merah malam kemarin jelang acara yang berlangsung untuk memperingati 20 tahun Fondazione Milan. Dan ia berbicara kepada para wartawan yang hadir. Bagaimana momen saat ini? Kita semua tahu momen yang kita alami. Kami datang dari 3 kemenangan penting di mana kami tidak kebobolan 1 gol pun. Tetapi kami harus bekerja keras untuk pertandingan Liga berikutnya. Bagaimana peran baru melawan Monza? Saya membuat semua pengorbanan untuk membantu tim. Bagi saya itu sedikit berubah. Ada pekerjaan yang harus dilakukan seperti yang selalu kita lakukan. Bahkan dalam periode buruk yang kami lalui ini, kami telah bekerja dengan baik. Kita harus berhati-hati. Stefano Pioli jelaskan alasan kenapa Milan gunakan 3 bek sejajar. Pelatih AC Milan Stefano Pioli jelaskan alasan kenapa Rossoneri gunakan sistem 3 bek sejajar. Pioli memuji Malick Thiaw dan yakin akan berkembang dengan baik. Dalam sebuah wawancara bersama DAZN setelah menghadiri perayaan kemenangan di Pancina di Euro Serie A pada edisi ke-31, pelatih AC Milan Stefano Pioli menjelaskan tentang penggunaan sistem 3 bek sejajar. Menurutnya, perubahan formasi merupakan salah satu solusi tambahan yang bisa dipilih untuk mengatasi kroposnya lini pertahanan. Ini adalah solusi tambahan. Kami harus mencoba menemukan solusi dan memecahkan masalah. Pada minggu ini banyak hal yang berhasil, yang lain harus kita perbaiki. Kami akan terus mencoba bekerja sebaik mungkin, ujar Pioli. Pioli kemudian ditanya terkait Malick Thiaw yang mulai mendapat tempat reguler sejak perubahan strategi menjadi 3 bek sejajar. Menurutnya, pemain berpaspor Jerman tersebut tidak bisa dibandingkan dengan Fikayo Tomori atau Pierre Kalulu. Thiaw punya kemampuan spesial dan pemain muda tersebut akan tumbuh dengan karakternya sendiri. Kami berharap demikian. Dia adalah seorang pemuda yang fokus dengan karakteristik baik untuk menjadi bek modern. Dia masih di awal, tetapi saya percaya dia memiliki kualitas untuk menetapkan dirinya. Pioli kemudian bicara tentang penghargaan Pancina di Euro 2022. Pelatih asal Italia tersebut mendedikasikan penghargaan tersebut untuk semuanya, mulai dari tim, pihak klub hingga penggemar Rossoneri yang telah mendukungnya. Semua orang yang telah bekerja dengan saya, sendirian Anda tidak bisa melakukan apa-apa, pungkasnya.